dibuat pada masa pemerintah Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels. Kala itu membuat jalan yang menghubungkan dari Anyer sampai Panarukan, Anyer di Banten dan Panarukan di Bandung. Nah, jalan ini meliputi Jalan Daendels. Itu ada yang jalur utara, atau kita sebut saja adalah Pantura, pantai utara Jawa, dan pantai selatan. Nah, jalan ini konon pada masanya, maksudnya adalah sebelum ini, itu menjadi jalan setapak, karena hanya dilalui oleh pejalan kaki atau yang kala itu masih menggunakan alat angkut kuda. Makanya jalan ini dahulu sebagai jalan setapak. Namun sekarang sudah menjadi jalan yang sedemikian halus, rata, dan dengan kendaraan di sini memang tidak ada untuk kendaraan umum, hanya kendaraan berupa truk, kendaraan pribadi baik barang maupun penumpang. Namun dapat kita rasakan kemulusannya. Jalan ini memang terpoloskan dengan baik. Insya Allah ke depan akan sangat aman. Namun karena belum mendapatkan sosialisasi dan belum ada akses untuk pusat-pusat ekonomi, maka jalan ini masih terasa sangat sepi. Inilah salah satu jembatan yang terdapat di jalur lintas selatan demikian panjang. Ini separuh dari perjalanan sempat kita rentang, sementara yang lain terpaksa kami hanya separuh dari panjang jembatan yang kita tadi beberapa yang berupa genangan air. Entah mengapa kawasan ini tidak dijadikan sebagai kawasan budidaya udang atau tambak, karena sebenarnya adalah cukup memungkinkan. Namun karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan budidaya tanaman pertanian, maka ada kemungkinan yang menjadikan kawasan ini tidak dijadikan sebagai kawasan tambak. Kalau dari sisi akses kemudian luasnya lahan, ini sebenarnya cukup sangat memungkinkan, karena diyakini bahwa pantai di sini airnya masih sangat jernih. Ini ada beberapa petani yang bertanam padi di lahan kering. Jadi istilahnya yang barangkali disebut sebagai padi gogor rancah, ditanam dengan kombinasi antara kering dan basah. Kering maksudnya adalah misalkan di tanah kering ketika masih kurang air, kemudian basah nanti ketika mendapatkan genangan air di musim penghujan. Di puncak musim penghujan, tanaman ini padi ini masih tetap bertahan, dan
inilah ternyata orang-orang Indonesia kreatif di dalam memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Dan inilah sejauh mata kita memandang lahan pertanian di kanan kiri jalan berupa hamparan yang sangat tinggi, dan jalan ini pun kemiringannya nol. Jadi dapat kita bayangkan seandainya ini terjadi tsunami, memang agak sangat menyulitkan evakuasinya. Paling hanya dapat berlindung sementara dari gempuran ini dari tanamannya. Namun genangan tidak boleh tidak, hampir pasti terjadi, dan ini bisa jadi akan menelan korban yang jumlahnya sangat besar karena tanahnya yang sedemikian datar. Dan ini rupanya adalah bendungan. Apakah bendungan atau hanya sekedar genangan air? Ini terlihat anak-anak yang berenang memanfaatkan bendungan ini, memanfaatkan genangan air. Jadi ternyata beginilah masyarakat yang memanfaatkan lahan genangan ini ketika musim kemarau digunakan untuk berbudidaya tanaman palawija. Di antaranya adalah jagung. Kemudian pada musim penghujan dibiarkan tergenang karena memang ini wilayah genangan. Pada musim penghujan digenangi oleh air hujan, dan pada musim kemarau lahan ini diperuntukkan untuk bercocok tanam. Memang mereka memanfaatkan lahan ini agar memperlancar pengairannya menggunakan pompa yang diambil dari kali maupun air tanah yang ada di dalamnya. Inilah kondisinya, ini ratusan hektar luasan lahannya yang bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Namun yang jelas pada saat ini menurut warga ini datangnya musim maksudnya adalah penghujan lebih awal, atau bisa jadi karena memang tahun ini relatif tidak ada musim kemarau sehingga genangan air ketika musim hujan tiba cukup tinggi. Ini kami berada di perbatasan antara Kebumen dan Purworejo. Sebentar lagi kita akan masuki daerah. Halo, ayo, siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Neneng. Selamat tinggal ya. Dadah. Oke, dadah. Besok mampir lagi ya? Ya, Pak. Oke. Halo.
jalan tengah dan jalan Kenderes. Ini memasuki perbatasan Purworejo. Inilah taman dan barangkali inilah di hadapan kita sudah terlihat jembatan besar yang membatasi antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Ini adalah desa terakhir dari Kebumen. Sementara di depannya ini sudah perbatasan antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten kondisi sungai sudah sedemikian keruknya mengingat aliran kali yang pada umumnya dari lahan pertanian, sehingga termasuk di dalamnya adalah galian C, sehingga mau tidak mau ditolak atau diterima air kali menjadi keruh, dan itu akan sangat mengotori muara kali, sehingga pantai yang berada di berdekatan dengan kali akan kotor. Dan ini nampak di sebelah kanan kita. Ya, ini kita berada di Kabupaten Kulon Progo, masih di wilayah Jakarta. Sementara di hadapan kita terdapat patung masing-masing, yaitu dengan Jawa adalah cerminan dari oleh masyarakat Jawa laut selatan. Sementara kota Anoman itu sebagai simbol yang menjaga keamanan bagi masyarakat di sekitarnya. Sementara Anoman dan yang berwarna merah ini adalah barisan
dibuat mengingat di atasnya adalah untuk kapal menuju bandara. Hati-hati dalam agak gelap, sementara ada pemandangan sebenarnya, namun tidak dapat kita nikmati. Mudah-mudahan kamera ini berjalan. Ya, rupanya berjalan. Seberapa rupanya jam kita lupa mengaktifkan. Disinilah kendalanya, kita menggunakan alat navigasi. Seringkali di perjalanan kita persiapan, namun kenyataannya dalam praktek seringkali terlupakan. Bila kita tidak tahu jalannya seperti apa, nanti kita melalui internet. Dua lampu kita sudah nyala. Walau sudah dengan alat penerangan, namun ternyata terasa agak semaram. Ini karena kita berada saat hujan, rupanya itu keluar tidak bisa. Sudah saatnya kita membesarkan proses. Dan inilah kita sekarang benar-benar sudah berada di luar, menikmati udara terang, sementara lampu mesti kita matikan. Satu dulu,